slightly muncul. Kuda. Keju Gouda. Ini eksperimen cheddar tapi tanpa di press dan kayaknya kurang bagus sih. Ini kalau nggak pakai pressing tuh ada jeda-jeda gini. Jawa Timur saya dapatnya, ada yang bisa nebak nggak ini apa? Hitamnya dulu. Ya. Selai. Yang pengolahan itu ini. Nah. Ya, saya misalnya juga reproduksi. tahu. Ini keluak teman-teman. Siapa coba yang nebak ada keluak di dalam keju dia kan? Gak kepikiran. Serius ini. Makanya aku minta tolong diambilin biar teman-teman bisa ngicip. Ini keluak. Itu signaturenya diberi nama apa? Ini Tom the Keluak. Oh, ada keluaknya gitu namanya. Ini memang iya Tom the Keluak kita memberi namanya. Kayak rawon gitu ya. Saya pesen dari Malang waktu itu, jadi saya pernah Loh, emang di Jogja nggak ada keluak? ada, cuman bentuknya jadi ini dikirim ke saya sudah dalam bentuk paste gitu, udah nggak ada. Oh, nggak usah dikupas lagi. Kalau di iya. sini nggak ada. Di sini nggak pernah nemu sih, mungkin karena kalau di Jawa Timur kan pusatnya ya, maksudnya makanan-makanan yang banyak menggunakan perkeluakan gitu ya. Iya, keluak nih. Tapi memang jadi Jawa Timur kemanggaan. Kamu biasa di Bogor nggak ada keluak. Oh iya, even di Bogor nggak ada. Nggak ada keluak. Kita pernah bikin juga dengan andaliman. Andaliman. Iya. Jadi biasa kita kalau buat di satu daerah tertentu gitu, apa yang jadi staple dish-nya di situ itu kita replicate gitu. Apa nih gitu. Yang ini juga di under 4 derajat. Iya, semua keju harus di 0 sampai 4 derajat. Tapi tetap ada yang berhenti mampunya buang gitu. Ini karena aku nggak yakin teman-teman doyan, kalau aku ini tak makan. Sebelum saya memulai nyemplung di area fermentasi dan keju, saya orang yang sangat benci dengan semua produk susu. Sangat nggak suka. Nggak tahu kenapa saya nggak suka susu. Iya, karena taste-nya. Karena trauma kecil kali ya, karena mama saya dulu selalu memaksa anak-anaknya untuk banyak minum susu, sehingga pada saat saya udah gede, saya benci banget dengan susu. Bu, boleh diceritain dong ini Boleh. kenapa pakai keluak, ada fungsinya kan, fungsionalnya? Oh, sebenarnya kalau taunya ini bakalan enak atau enggak ya di akhir cerita, karena pada saat awal kita pengennya cuman coba-coba gitu. Nah, jadi pakai dedak rendang kita pernah, terus andaliman pernah, pala, bawang putih yang standar juga pernah semua lah. Cabe Manado, California Reaper kita udah pernah gitu. Yang paling fantastis ini sih aku bilang, karena keluak sendiri kan fermentasi ya, hasil fermentasi sehingga rasanya itu bisa nyambung. Pada saat saya coba pakai rendang, menurutku enggak, dia ya between 1 sampai 10 nilainya 6 lah. Rendang itu maksudnya udah bumbu lengkap gitu? Iya, bumbu lengkap yang sudah tidak ada kandungan airnya, jadi udah minyak 100%, dalamnya sama dedak, sama si apa sih itu namanya, dedak kan ya kita, bubuknya itu. Nah itu nggak oke. Chili yang dari Manado tidak oke. Chili lokal malah oke. Terus Szechuan itu andaliman oke banget. Karena kebetulan saya punya temen yang punya ladang andaliman di Brastagi, yang di antara pohon andalimannya dia menanam jeruk Brastagi. Jadi si keju kemudian ada flavor citrusinya gitu.
enak banget, itu enak banget. Cuman andaliman sayangnya nggak bisa aku keep. Jadi andaliman tuh walaupun aku nih dikirim dalam kondisi masih hijau gitu ya, langsung tak freezer, hitam tetepan. Iya. Jadi flavornya sama aromanya berkurang. Master chef versi. Terus andaliman itu punya karakter yang lucu banget. Jadi kalau kita makan, kalau kegigit si andaliman ada numbness-nya apa ya, kebas. Ya. Kayak mati rasa lidahnya sesaat gitu. Kayak 5 menit, 10 menit baru kita bisa ngerasain lagi. Wah itu fantastis. Itu malah Saya belum pernah. Andaliman kan dibuat sambalnya orang Medan. Iya. Si andaliman itu. Nah, kita itu dalam rangka mencoba-coba sih gitu. Jadi eksperimennya itu harus luas memang. Ya. Jadi tujuannya tuh sebenarnya untuk menghasilkan taste yang baru. Iya, taste yang baru. Aku mengharapkan orang makan keju itu bukan untuk mengenyangkan kan. Keju itu kan bukan sesuatu untuk mengenyangkan. Iya. Bukan juga pelengkap. Iya. Tapi dengan mengkonsumsi keju mereka punya experience makan, experience rasa gitu. Oh, keju ketemu wine atau keju ketemu teh hasilnya begini ya gitu. Dulu jarang banget. Saya dulu awal dicibir orang, apaan keju kok di pairing sama teh. Oh, cobain deh. Ternyata teh menurut aku ya sama-sama punya tenin nih. Wine punya tenin, teh juga punya tenin. Yang orang secara global tahu itu kan Dupang, Dufin, Dufromage. Ini tiga apa namanya ya, trilogi tentang makanan yang diyakini betul oleh para chef besar di dunia karena datangnya dari Prancis gitu. Dupang, Dufin, Dufromage. Kalau ada keju harus ada roti, kalau ada roti harus ada wine. 3 ini nggak boleh nggak. Nah, sehingga itulah yang selama ini sering didengungkan oleh restoran, hotel-hotel. Wine and cheese pairing. Nggak ada yang angkat tea and cheese pairing. Saya coba angkat itu dan ternyata hasilnya luar biasa. Dan kalau wine kan tidak semua orang minum wine. Saya sendiri berat untuk harus minum karena saya muslim. Tapi kalau teh, siapa yang nggak minum teh? Dan selection teh itu luar biasa banyaknya. Kita nggak bicara teh Indonesia ya, mohon maaf sekali. Karena di Indonesia teh yang banyak dijual di pasaran adalah teh sampah. Iya, bener-bener yang sudah residu, kebayang nggak sih? Teh-teh yang saya dapat itu semuanya ditanam di Indonesia, tapi tidak satu kotak pun yang dijual di Indonesia. Itu saya sedih. Di Selawi, apa sayang? Di Bogor, di Jawa Barat banyak banget lah sayang. Nanti itu banyak banget ke perkebunan teh. Bahkan beberapa dari mereka sudah punya FDA certification. FDA itu semacam apa ya? BPOM-nya Amerika. Ya. Itu susah banget loh tembusnya. Dan saya punya. Mereka green tea punya, black tea punya, oolong punya, lapsang sucok. Aku bahkan baru beberapa minggu yang lalu dikirimin oolong, umurnya udah 3 tahun. Istimewa, sumpah. Enak banget. White needle mereka punya. Terus apa itu? Krisan mereka punya. Luar biasa. Tapi sedihnya itu nggak dijual di Indonesia. Hanya karena pertemanan ya, aku beli krisan itu 1 kilo 600.000 loh mas. Kebayang nggak? Kalau mereka bilang orang Indonesia nggak bisa beli, lah aku beli kok, teman-temanku beli kok. Bo ada gitu sedikit yang dijual untuk kita, jadi kita tahu oh kualitas teh kita tuh di sini. White needle itu hampir 3 juta 1 kilo. Tehnya tuh panjang-panjang, warnanya putih gitu. Enak banget. Dan itu kenapa saya bilang flavornya tuh gini, teh disajikan dalam kondisi hangat. Wine itu disajikan dengan 2 pilihan. Kalau red wine disajikan dalam suhu ruang, kalau white wine harus disajikan dalam kondisi dingin. Gelas harus dingin. Nah, pada saat dingin itu ketemu keju, flavornya tuh nggak kebuka. Tapi pada saat hangat nih, teh kita minum, kita kulum nih kan, pada saat pairing tuh bukan satu ditelan habis itu satu minum gitu. Jadi tehnya dulu, tehnya tidak boleh dihabiskan, jadi masih disisakan di sini sedikit, masukin kejunya. Atau kebalikannya, keju dikunyah dulu, jangan ditelan, masukin tehnya. Itu akan ketemu flavor baru. Dan
dalam setiap pairing, dalam setiap ilmu pairing yang dicari adalah third flavor. Artinya bukan si keju, bukan si teh yang meledak di mulut, tapi rasa baru. Yang kita tidak, wah, ini pernah saya pairing itu yang muncul rasa kelapa, yang muncul rasa kacang. Third flavor itu susah banget dicapai, karena benar-benar harus nyeleksi. Oh, yang keju X, sekarang yang mau jadi patokan apa? Kejunya atau wine-nya atau tehnya misalnya gitu. Yang jadi patokan kejunya, oke, kejunya tentukan A, B, C, D, E gitu, 5 biasanya kan. Baru selection tehnya di puluhan atau belasan kumpulin. Ya udah, kembung-kembung deh, satu sama ini, sampai oh ini ketemu nih, ini sama ini gitu. Itu kalau mau benar, cuman kan kadang nggak, yang namanya event kan nggak mungkin ya dengan batasan waktu dan sebagainya, kita harus melakukan pre-testing. Panitianya harus ngelakuin pre-testing nih, mana nih yang dicari. Itulah momen kembung ya di situ. Begitu juga dengan wine juga gitu. Walaupun kalau wine karena itu sudah tergenerate ratusan tahun ya activity-nya, sehingga sudah banyak. Sauvignon Blanc larinya sama apa, Pinot sama apa gitu. Tapi tetap tergantung wine-nya ditanam di mana, si anggurnya ditanam di mana dulu. Sauvignon Blanc-nya Prancis dengan Sauvignon Blanc-nya Australia misalnya akan beda. Karena kandungan mineral di tanahnya juga beda. Apalagi Bali. Bali itu acidnya luar biasa. Untuk anggur, dia punya kadar acidity yang sangat tinggi. Yang tidak semua orang suka. Wine dengan acidity atau dry yang tinggi itu nggak suka. Jadi ya, ayo cicipin dulu. Ilmu baru Ini ini. teman-teman bilang kalau itu kan ada lagi minuman khasnya. Legen. Namanya legen. Boleh loh. Fermentasi. Iya. Legen kan Kalau fermentasi. namanya pairing itu kan bisa dengan apa saja sebenarnya. Walaupun gini, ilmu utamanya ada nih, tapi kan kita nggak dosa ya mencoba sesuatu yang baru gitu. Ya. Nanti kamu coba sama Ayo, dengan rasa mari, yang pernah. mau apa? Diputar aja daripada, atau mau mendekat ngobrol. Nanti kalau kurang aku potongin lagi. Oke, ini Alpine umurnya 8 bulan. Dia minimal umurnya 8 bulan baru bisa dipanen. Goda itu 3 bulanan. Komtal 6 bulan. Tom saya ini umurnya udah 1,5 tahun lebih. Semakin lama semakin bagus atau kayak gimana? Kalau aging cheese ya. Jadi keju itu kan ada klasifikasi besarnya, ada 2. Fresh dan aged. Kalau fresh itu begitu selesai diproduksi, besoknya sudah bisa dikonsumsi. Kalau aged begitu selesai diproduksi, dia masuk ruang aging. Nah, proses aging ini setiap jenis punya umur berbeda-beda. Antara 6 minggu biasanya paling pendek sampai tidak terhingga. Gitu. Bilang makin lama makin. Iya. Kayak Di emas. Itali ada satu bank yang khusus menerima untuk orang menggadaikan atau menjual Ya, keju kayak emas ya. kayak emas. Karena di Italia ada satu keju yang sangat terkenal di dunia, Parmigiano Reggiano Romano. Itu baru matang di umur 24 bulan. Itu kan bukan produksi tapi investasi kan judulnya ya. Ngeri banget nggak sih? Dan satu wheelnya itu 60 kilo paling kecil. Kalau 60 kilo berarti kita butuh 600 wheel. Hanya untuk bikin satu wheel. Iya. Bisa cicip dulu. Monggo dong. Saya sukanya Pairing sama akuan. Coba. Di pairing sama akuan. Dibanding sama air ludah. ya tadi apa namanya? Yang mana? Pakai cloth. Tom. Iya. Yang ini Alpine itu udah 8 bulan tuh Pak. Ada slightly manis di belakangnya. ada pahitnya sedikit gitu. Pahit dalam keju itu hal yang sangat normal karena itu breakdownnya protein dan apa sih namanya, aku lupa deh. Ada pekton, iya. pektonnya itu kan agak Itu pahit. jadi ada, apalagi kalau Filipino. aku lupa jelasinnya secara ilmiah gimana. Tapi saya dulu diajarin apalagi kalau itu tuh kandungannya tinggi dari awal, si susu kan itu dibawaannya si susu, maka udah pasti pahit itu slightly muncul. Kuda. Keju Gouda. Teman-teman nanti kalau hujannya kayaknya nggak bersahabat, kita pindah ke dalam aja ya. Oh iya. Daripada nggak Saya- nyaman. Saya waktu itu kan dapat kesempatan apa namanya kursus
waktu di Belanda itu kan saya lihat keju itu besar-besar segini. Iya. Terus Edam Gouda itu gede-gede asli. kemudian ada yang bulat Iya. gitu. Terus tak makan itu kok wah, mungkin saya nggak tahu ya apa standar keju, bener katanya ibu tadi. Saya tahunya kan yang di Indonesia Iya. yang kayak keju-keju yang kotak-kotak itu ya, tak sebut nama apa mereknya juga. Kok enak keju apa namanya keju Indonesia gitu, maksudnya yang biasanya mungkin karena nggak tahu keju yang apa ya, yang enak itu seperti apa gitu. Sebenarnya kalau enak itu kan preferensi lidah kita ya. Kita tidak bisa menjudgment. Aku makan bakso yang sama mangkoknya dengan yang jenengan makan, Gitu. jenengan bilang enak, aku bilang nggak enak. Salah nggak? Ya nggak salah. Namanya preferensi lidah. Yang harus kita luruskan hanya mengenai informasinya. In the end of the day, kalau aku tetap lebih suka kerap kok, nggak apa-apa gitu loh. Tapi jangan sampai berada di posisi kayak aku dulu, tidak ada pilihan. Kepengennya dapat sesuatu yang natural, sesuatu yang baik, yang jelas asal usulnya, ya kita tidak bisa dapat itu. Kalau yang can Kongtal, kayak ada pedes. asin-asinnya seperti sini. Iya, kayak sparkling gitu. Oh, iya. Ya, menggigit gitu rasanya. Ya, Ini yang tomnya emang telurnya itu di layar tengah. di layar tengah ya. Tapi Jadi terus kayak gini nih pasarnya ke siapa Bu? dulu awal-awal kami jualan ya kami hanya bisa jualan banyak ke bule-bule. Alhamdulillah banget setelah Try. sekian lama Belum. di Indonesia udah banyak banget yang sangat paham dengan keju-keju kami. Soalnya kita semuanya kan bahkan tidak pernah mengenal keju ini. Iya. Jadi rasanya itu kan asing. Terus ini dijual ke siapa gitu kan? Iya, dulu saya juga itu Pak. Proses yang tidak pernah berhenti dari Mazharat adalah edukasi. Setiap hari, setiap waktu aku mengajar baru. Kasih tahu. Kira di dalam sayang, aku lagi ada. Kayaknya nanti setelah teman-teman ambil kita pindah ke dalam aja ya. Aku khawatir gres gitu, basah semua. Karena anginnya pasti kenceng banget. Kalau produk-produk olahan kayak martabak udah ada yang pasti pakai keju. Enggak dong. Bukan apa-apa karena secara biaya pasti nggak sekejar. Karena keju natural pasti mahal. Terlepas dari tesnya, harganya concern harganya pasti bikin mereka. Kalaupun mereka suka sama Iya. tesnya. Kalau perbandingan harga gitu tuh selisihnya antara keju. Saya nggak tahu ya kalau Kraft atau Mac atau apapun itu berapa Yang ini 200 berapa? gram. Ini tadi Alpine itu 450 kilo. Kongtal 420, Tom Kluwak 380, satu lagi apa? Gouda 350. Dihabiskan Mas. Yuk Mas. Responnya. Ini masih mengadaptasi. Sekitar 50 lah kalau berapa. Iya, 50.000 per blok ini ya. Kalau istri saya suka sakit sekali. Oh, hah? Kalau saya Murah. Per bulan itu kan berapa ya? 100 sekian. Oh, bukan 200 gram. 200 kan Ibra. Nggak apa-apa Bu. Biar apa namanya? Anak saya yang ini nggak suka sekolah, umurnya udah 5 tahun. Iya, 5 tahun sekolah ya. Sekolah yang nggak mau. kayak yang ini Sekolah alam. ada Tapi pengalaman kan seru kan gitu. Maksudnya tahu. endingnya tetap aku nggak suka, aku nggak bisa makan keju ini nggak apa-apa. Tapi udah tahu bahwa varian rasa di dunia itu segitu luasnya. Saya salah satu mentor yang paling sering ngajarin saya itu Om William Wongso. Nah, beliau selalu bilang, awas nek kan dia orang Jawa Timur ya, orang Malang. Awas nek kowe ngantek ngomong rasa terhadap apapun yang aku sajikan di depanmu, kecuali kalau aku ngasih babi gitu, kamu boleh bilang enggak. Tapi di luar babi, kamu harus makan apapun yang aku kasih. Dan setelah makan pasti aku ditanya, oke, ceritain ke aku layarnya gimana di lidahmu, aku harus ceritain. Itu saya diajarin layar sampai aku pernah nanya, Om kita layak nggak sih sekolah lagi? Aku waktu itu mempertimbangkan, gue pengen sekolah apa? Ya masak, maksudnya biar mudah untuk aku menjelaskan produkku kalau udah jadi masakan jajan aja. Resep semua ada di Google. Yang Google nggak bisa ceritakan adalah rasanya kepiye.
Color resepnya kan semua Iya, ketulis. iya, iya. Tinggal kamu refine sendiri di dapur. Oh ini nggak sesuai, selesai. Oh iya juga ya. Jadi disuruhnya jajan. Sekolahnya jajan aja. Mengkoleksi rasa itu jauh lebih penting. Terkaya. Iya. Iya, kita pindah ke dalam aja yuk. Bagian kotak ini cuma bisa Ini eksperimen. Eksperimen cheddar tapi tanpa di press dan kayaknya kurang bagus sih. Ini kalau nggak pakai pressing tuh ada jeda-jeda gini nih, pecahan-pecahan. Ini yang mozzarella, Ini akan ini yang akan brandnya yang mana Bu? Mazarat ini ya? iya nih. Blend besar. Iya. Ini kota Bu. Oh, hujannya Masya Allah.